Assalamualaikum. Jadi semua peserta sudah hadir ya. Bapak Ibu, hari ini akan saya mulai ya Bapak Ibu. Kurang keras. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang maksud saya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Sekolah Bin Kriboto 2 Bapak SPG, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Guru sekalian yang hadir pada yang kami hormati Bu Nur Azizah SPD selaku narasumber. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia kita dapat berkumpul di dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini tanggal 24 Januari tahun 2023 kita akan mengikuti serangkaian acara di budaya positif sebagai aksi nyata dari Ibu Nur Azizah SPD yang diadakan secara daring. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak atau Ibu Guru yang berkenan hadir secara daring. Perkenalkan, saya Kurnianita SPD akan bertindak sebagai Adapun susunan acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu wajib, kemudian dilanjutkan pemaparan materi, setelah itu penutup. Untuk kegiatan pertama, marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib. Jadi kami untuk hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara yang selanjutnya yaitu langsung saja pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Azizah SPD. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar Bapak Ibu? Halo? Terdengar. Oh ya, terima kasih Bu Dekan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini. Walaupun di Rom ya Bapak Ibu, kita dapat bertemu alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Botosengon 2, yaitu Bapak Solikul Hadi Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf, karyawan dan karyawati SD Negeri Botosengon 2 yang berbahagia pada siang hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti RUM, yaitu dengan tema budaya positif, menyebarkan budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri Botosengon 2 dan sekitarnya, khususnya Kecamatan Dempet ya Bapak Ibu. Terima kasih. Acara kita buka dengan ice breaking Bapak Ibu, supaya kita tidak ngantuk Bapak Ibu. Monggo bisa on cam dulu Bapak Ibu, kita mengikuti ice breaking supaya tidak ngantuk. Ya terima kasih, ada Ibu Nia, Ibu Eneng Sukrika, Ibu Neni, Ibu Nurul Aziza. Ya kita ice breaking, monggo Bapak Ibu bisa mengikuti saya ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Kita menggunakan tepuk ya Bapak Ibu. Dengar enggak itu? Udah siap. Oke. Udah siap ya Bapak Ibu ya. Kita menggunakan tepuk Bapak Ibu. Ya. Tepuk tangannya di kiri Bapak Ibu sambil mereng ya. Tepuk kiri-kiri kok jadinya asik. Cak wow wow wow, cak wow wow wow. Tepuk kanan-kanan kok jadinya asik. Cak wow wow wow, cak wow wow wow. Terima kasih Bapak Ibu, semangat sekali. Kita langsung ke paparan kita ya Bapak Ibu, yaitu menyebarkan budaya positif. Kita buka PPT-nya. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, sudah. Terlihat tidak Bapak Ibu? Sudah terlihat. Oh ya, terima kasih. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Oh ini langsung di atas ya. Sebentar, ini atasnya belum boleh. Bentar, oh iya. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif, pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Demak oleh saya sendiri, Nur Azizah, Sarjana Pendidikan, guru SD Negeri Botosengon 2. Perkenalkan, saya sendiri Nur Azizah, yaitu CGP, calon guru penggerak. Ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Sri Supardianti, Sarjana Pendidikan, dan Bapak Muhammad Fajri, Sarjana Pendidikan Magister Hukum, Fasilitator. Rancangan tindakan untuk aksi nyata, latar belakang. Sepengetahuan kita nih Bapak Ibu, murid sekarang tidak suka dengan peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata saya yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Sebentar Bapak Ibu, sudah bisa. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Saya kemarin sudah menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan pentingnya menanamkan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua,
mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan meyakini keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Solikul Hadi Sarjana Pendidikan, dukungan dari rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, dukungan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif di SD Negeri Botosengon 2, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Konsep utama modul budaya positif, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 3 disiplin positif, yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesabaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Dan yang kedua, disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan yang ketiga, disiplin positif sebagai pendidik. Tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sejak dini sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi sejak dini, Bapak Ibu, karena anak-anak SD kan kita mulai pendidikan sejak dini. Kebutuhan dasar manusia, yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Bentar Bapak Ibu. Motivasi merupakan dukungan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Biasanya anak-anak itu suka melakukan tindakan tapi dia takut dihukum, Bapak Ibu. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah yang tepat Bapak Ibu. Dia sadar diri. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman dan menggunakan penghargaan, Bapak Ibu. Yang hukuman yang pertama menyulitkan, yang kedua tidak nyaman, membuat anak kita tidak nyaman. Yang ketiga murid takut. Yang keempat memaksa, karena hukuman itu pasti paksaan, Bapak Ibu. Dan yang kelima, murid menyembunyikan kesalahannya. Biasanya anak kalau takut dihukum akan berbohong dan menyembunyikan kesalahannya, Bapak Ibu. Yang keenam, murid menjadi rendah diri. Dan konsep disiplin dengan identitas gagal yang selanjutnya adalah penghargaan. Yang satu, tidak efektif. Yang kedua, menghukum dengan sistem ranking. Kalau kita memberi ranking pada anak-anak Bapak Ibu, itu akan membuat anak yang merasa punya ranking rendah itu akan merasa dirinya rendah, akan merasa dia tidak pede. Apalagi kalau anak yang mendapatkan ranking bagus atau yang ranking yang 1, 2, 3 suka mengajak, nah itu akan membuat anak-anak menjadi berbeda, Bapak Ibu. Yang ketiga, merampas hak menghargai dirinya. Yang keempat, membeda-bedakan siswa.
Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Yang kedua, penerapan disiplin positif melalui konsekuensi. Kita mengganti kata hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Misalnya anak melakukan kesalahan, kita mengganti kata-katanya, kamu dihukum dengan ini, kayak gitu, kayaknya didengar gimana. Kita mengganti kata-katanya dengan konsekuensi. Anak, kamu kok terlambat? Kalau terlambat itu biasanya harus menerima konsekuensinya. Seperti itu. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Jadi anak tidak dipaksa seperti hukuman tadi. Anak-anak disuruh mengatakan sendiri. Kita lanjut Bapak Ibu. 3 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Contoh penerapan 3 posisi kontrol. Kasus, ada siswa tidak memakai atribut yang lengkap saat upacara bendera. Kita sebagai guru yang sebagai penghukum biasanya mengatakan seperti ini, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu adalah guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, beliau seorang guru mengatakan, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, nak, bu guru kecewa sama kamu. Itu contohnya Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kita lanjut. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. 1. Berpartisipasi tentang peraturan kelas. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dan yang ketiga, menemukan keyakinan kelas. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini mohon maaf ya, ini baru gambar. Nanti terakhir akan kita tampilkan penerapan segitiga restitusi di kelas 4 SD Negeri Motosinggon 2. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan menampilkan video segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, demikian adalah segitiga restitusi kasus di kelas 4. Gak terlalu kedengaran. Suaranya kedengaran tidak Bapak Ibu? Tidak, Bu. Oh iya, mohon maaf, ada videonya ya Bapak Ibu. Itu sudah praktek kami karena mungkin suara anaknya yang kurang jelas. Tapi di sini jelas ya? Di sini adalah kasus di mana Mbak Sabita yang suka usil menggoda Mbak Sila waktu jam pembelajaran. Dan akhirnya Mbak Sila tidak suka dan Mbak Sila marah ya. Mbak Sila diemin Mbak Sabita. Di sini anak-anak tak tanya bagaimana cara menghargai sesama teman. Dan Mbak Sila memberi solusi, saya yang salah Bu karena saya yang tidak menghargai Sabita. Sabita juga menyadari kesalahannya, yaitu meminta maaf kepada Mbak Sila karena sudah berbuat salah dan mengusili Mbak Sila. Dan Mbak Sila sama Mbak Sabita sudah menyadari kesalahan mereka masing-masing dan saling berteman kembali. Selanjutnya akan kita tampilkan keyakinan kelas.
kelas biasanya. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu, baru dibuka. Suaranya dengeran nggak? Coba. Ya, berikut adalah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas di kelas 4 SD Negeri Batasingan 2 Bapak Ibu. Suaranya kedengaran ya?
Demikian yang bisa saya presentasikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sudah selesai. Oh iya. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf apabila banyak salah karena manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Terima kasih. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli buah alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Bu Neni Kurnianita. Silakan Bu Neni. Ya, terima kasih Bu Nur. Pemaparan yang bagus sekali ya Bu Nur. Sebelum saya lanjut untuk ditutup, mungkin ada pertanyaan kepada Bu Nur. Silakan bisa raise hand ya. Boleh Bapak silakan yang mau bertanya, saya persilahkan. Adakah pertanyaan kepada Bu Nur? Mungkin tidak ada pertanyaan? Ya, oh iya Bu Niken, silakan. Boleh menanyakan langsung kepada Bu Nur. Ya, silakan Bu Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken dari guru kelas 5. Izin bertanya, Oh iya, silakan Bu Niken. apakah Bu Nur di sekolahan mendapatkan dukungan positif dari seluruh warga di sekolah dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Kalau iya, apa bentuk dukungan positifnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken. Pertanyaan yang luar biasa ya Bu Niken ya. Itu sangat sangat menginspirasi bagi saya. Alhamdulillah. Saya Bu Niken di SD Negeri Botosengon 2. Saya di sini selaku guru kelas 4. Alhamdulillah saya mendapatkan dukungan positif dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Salihul Hadi. Beliau sangat baik. Jika ada tugas apapun beliau bersedia. Ayo tugasnya silakan monggo dikerjakan kapan. Dan saya juga mendapat dukungan dari Bapak Ibu guru yang luar biasa ya. Staf beserta karyawan yang bersedia apapun tugas yang saya lakukan, beliau bersedia membantu. Apabila ada ini saya minta tolong dibantu ini, dibantu itu untuk menyebarkan budaya positif di sekolah kita yang kita laksanakan ini juga alhamdulillah berjalan dengan baik dengan dukungan dari Bapak Ibu guru SD Negeri Botosengon 2. Jika ada yang kurang mendukung itu kayaknya dari anak ya Bu Niken, mohon maaf karena banyak siswa kadang ada 1 atau 2 anak yang belum memahami apa toh itu Bu keyakinan kelas, saya harus bagaimana dan saya harus menerapkannya seperti apa. Seperti itu Bu Niken, dan alhamdulillah saya bisa memberikan pengertian kepada anak tersebut supaya bisa mengikuti teman-temannya dan bisa menjalankan, bisa menyebarkan budaya positif dengan baik di sekolah kita. Terima kasih Bu Niken, bisa diterima? Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, silakan Bu Nia, boleh sama Bu Nurul ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Ibu? Oh iya, terdengar sekali Bu Nia yang cantik. Terima kasih. Aduh. Iya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Diah Kurnia Putri, saya guru kelas 1. Baik, izin bertanya Ibu, Iya, silakan. apakah dengan memberi ranking di kelas atau peringkat itu termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal? Jika iya, mohon penjelasannya, dan apa akibat atau efek yang pada anak apabila sekarang ini guru atau orang tua masih berorientasi pada peringkat yang diperoleh itu. Terima kasih Ibu. Oh iya, terima kasih Bu Nia. Pertanyaannya luar biasa ya. Ya, saya sangat setuju Bu Nia. Itu memang harus diterapkan di sekolah kita ataupun di sekolah yang lain, terutama di daerah kita. Memberi ranking itu iya benar, itu termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal Bu.
Karena apa? Karena di situ kita terlihat sekali membeda-bedakan anak yang mempunyai ranking tinggi, beliau akan agak sombong, dia merasa aku yang bisa, aku yang gimana. Sedangkan anak yang mempunyai ranking di bawah, mempunyai ranking rendah, dia akan merasa dibeda-bedakan. Dia akan merasa malu, apalagi kalau ada tugas, ada PR, dia merasa tidak pede karena merasa rankingnya paling buruk di sekolahan. Itu sangat gagal. Nah, kalau menurut saya, Bu. Bisa diterima, Bu Nia? Atau ada tambahan? Terima kasih Ibu. Oh iya, terima kasih. Langsung saja ke Bu Nurul. Perkenalkan, nama saya Reza, izin tanya Ibu. Oh iya, silakan Bu Nurul Aziza. Namanya sama ya kita, Bu? Iya. Apakah siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati, Bu? Terus jika ada siswa yang belum mampu menerapkan, bagaimana langkah-langkah yang Ibu ambil? Terima kasih Ibu. Oh iya, sama-sama Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul, pertanyaannya luar biasa Bu Nurul. Iya, itu siswa cenderung suka dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang telah dibuat Bu Nurul. Karena apa? Karena di situ siswa dapat mengapresiasikan, menyalurkan keinginannya, pengen peraturan yang seperti apa, pengen keyakinan yang seperti apa, maaf ya bukan peraturan, keyakinan kelas yang seperti apa. Di situ siswa dapat dia mau mengeksplorasikan keyakinan kelas yang mau seperti apa, apakah makan dan minum sambil duduk, atau dia mau mengungkapkan apa. Dia bisa menulis lewat keyakinan kelas yang kita terapkan di kelas kita, dan kita harus menerapkannya di kelas kita. Teman-teman setuju, saling menyetujui keyakinan kelas sesama teman dan guru. Nanti jika ada yang melanggar, Bu Nurul, insya Allah dilaksanakan konsekuensinya. Jika ada yang melanggar, misal masuk tepat waktu, ada anak yang terlambat, kok terlambat, misalnya Mas Paijo kok terlambat datang ke sekolah, harus menerima konsekuensinya ya, harus menulis sebanyak 20 lembar, saya janji tidak mau terlambat sekolah lagi, seperti itu dan lain sebagainya Bu Nurul. Bisa diterima Bu Nurul? Bisa Ibu, terima kasih. Oh iya, sama-sama, terima kasih Bu Nurul. Tadi sudah dijawab dengan luar biasa oleh Bu Nur Aziza. Mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu. Pertanyaan dari 3 ibu guru yang sudah mewakili kita semua. Terima kasih juga untuk Bu Nur Aziza sudah memaparkan hal yang luar biasa, ya, ilmu baru bagi kita semua. Semoga kita sebagai guru bisa menerapkannya ke depannya saat pembelajaran. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan akan dipimpin doa ya oleh Bu Nur Azizah. Oh ya, acara kita tutup dengan berdoa ya Bapak Ibu. Kita semua mayoritas Muslim, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Kami pamit. Sudah selesai ya Bu Nani? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa live Bapak Ibu ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih ilmunya Bu Nur. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini saya Solekoleti, Kepala Sekolah SD Negeri Notosimon 2 Perwil Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi budaya positif dari Ibu Nur Azizah. Adanya budaya positif di sekolah menjadikan karakter siswa lebih baik, lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, dan siswa dapat mengimplementasikan pendapatnya melalui keyakinan dan kesepakatan yang dibuat guru dan siswa dan seluruh siswa yang ada, sehingga semuanya akan berjalan baik. Saya yakin
Bu Nur Azizah akan menyebarkan budaya positif di SD Negeri Botosengon 2 kepada rekan sejawat mereka di SD kami. Di antaranya itu apa yang bisa kami berikan kiranya bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Kurnianita, SPD, rekan kerja dari Ibu Nur Azizah, SPD di SD Negeri Botosengon 2, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Kali ini saya akan memberikan testimoni kesan dan pesan saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Nur Azizah, SPD kemarin. Adapun beberapa hal yang menjadi pembelajaran saya, pengetahuan baru untuk saya, yaitu yang pertama, dengan Bu Nur menerapkan dan menyebarkan tentang budaya positif di sekolah, menjadikan siswa lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab, kemudian lebih mandiri, dan siswa bisa mengimplementasikan pendapatnya melalui keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama teman-teman dan gurunya. Membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, siswa menjadi lebih merasa dihargai dan merasa dirinya bisa memberikan sumbangsih pendapatnya untuk dapat menciptakan kondisi kelas yang lebih aman dan nyaman untuk belajar. Sehingga siswa menjadi senang untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dan keyakinan yang ada di kelas mereka. Saya yakin Bu Nur itu nanti bisa menyebarkan dan memberikan pandangan kepada guru-guru serta rekan-rekan guru agar bisa menerapkan disiplin positif, budaya positif di kelasnya masing-masing. Sehingga nanti akan bisa bermanfaat untuk semuanya. Salam bahagia dan terus sukses untuk Bu Nur Azizah, SPD. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka. Saya kelas 4. Testimoni saya senang dengan keyakinan kelas karena semua siswa lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya.